Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Apriyanti, NPM 1962201029. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi bab 7 yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban. Selanjutnya ada keunggulan sistem, dan ada juga pengendalian hasil keuangan, dan ada juga tipe pusat pertanggungjawaban keuangan, dan ada juga pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan, dan ada juga masalah harga transfer. Dan ada juga untuk selanjutnya keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Beberapa alasan yang bagus menjelaskan tentang ubikuitas sistem pengendalian hasil dari organisasi. Yang pertama, tujuan keuangan merupakan tujuan terpenting dalam organisasi yang berorientasi laba. Yang kedua, pengukuran keuangan memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh inisiatif operasi pada berbagai tingkat yang memungkinkan berbagai pasar atau produk atau jasa atau aktivitas dalam satu atau beberapa pengukuran. Yang ketiga, banyak pengukuran keuangan sudah relatif tepat dan objektif. Jadi biaya implementasi pengendalian hasil keuangan seringkali relatif sedikit dibandingkan dengan bentuk pengendalian manajemen lainnya. Hal ini disebabkan oleh inti dari elemen pengukuran pengendalian hasil keuangan berjumlah banyak. Untuk selanjutnya ada juga tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan rugi laba maupun laporan posisi keuangan nilai sistem yang dibuat untuk menghasilkan retur akuntansi dalam kurung laba dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan retur tersebut. Yang kedua, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Yang keempat, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran dari output. Untuk selanjutnya ada juga yang pertama, pusat biaya atau pengeluaran adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Yang kedua, variasi sementara 4 kategori dari pusat pertanggungjawaban keuangan dapat dibedakan. Ada cukup banyak variasi pada masing-masing tipe pertanggungjawaban keuangan. Dan ada juga untuk yang selanjutnya pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Salah satu bagian penting yang harus diingat adalah adanya garisan tara tipe pusat pertanggungjawaban keuangan yang tidak selalu mudah untuk dilihat, sehingga pusat pertanggungjawaban tidak selalu informatif pada praktik nyata. Pusat pertanggungjawaban keuangan dapat tersusun secara mulus pada kontinum dari pusat biaya atau pendapatan sampai pusat investasi. Dan ada juga masalah harga transfer. Tujuan harga transfer, alternatif harga transfer berbasis pasar, dan harga transfer biaya marginal, harga transfer biaya penuh, harga transfer yang dinegosiasi, variasi simultan dari beberapa metode harga. Dan ada juga untuk yang selanjutnya, yang pertama, tujuan harga transfer. Salah satu tujuan dari harga transfer adalah untuk menyediakan sinyal ekonomi yang tepat sehingga mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang baik, yang tepat, sehingga yang kedua, alternatif harga transfer.
Secara seimbang, survei mengenai praktek pada seluruh sumber data dan waktu tampaknya menyarankan bahwa transfer pada biaya marginal jarang digunakan dan untuk sebagai besar perusahaan secara internal mengirimkan barang atau jasa, baik pada harga pasar atau variasi dari biaya penuh seperti biaya penuh ditambah markup. Untuk yang selanjutnya, yang pertama, harga transfer berbasis pasar. Kasus penggunaan harga transfer berdasarkan pasar jelas terlihat pada kondisi persaingan jika pusat laba penjualan tidak dapat memperoleh laba melalui penjualan pada harga pasar eksternal, perusahaan lebih baik menutup pusat laba, membeli dari pemasok luar. Hal juga berlaku pada yang lainnya. Hal ini yang hampir sama jika pusat laba pembelian tidak memberikan laba dengan cara pembeli input pada harga yang berlaku pasar. Dan perusahaan seharusnya menutup pusat laba dan harus menjual seluruh input pada pasar. Perusahaan seharusnya menutup pusat laba dan harus manajer menjual seluruh output pada pasar di luar perusahaan. Jika harga transfer ditentukan pada harga pasar, manajer yang menjual dan membeli pusat laba kemungkinan akan membuat keputusan yang optimal dan sudut pandang perusahaan dan laporan kinerja akan memberikan informasi yang bagus untuk tuan evaluasi. Dan ada juga untuk selanjutnya, yang pertama, harga transfer berbasis biaya original. Seringkali juga sulit diimplementasikan. Secara relatif sedikit perusahaan dapat mengukur biaya marginal secara akurat. Yang kedua, harga transfer biaya penuh. Transfer pada biaya penuh atau biaya penuh ditambah markup digunakan secara luas. Harga transfer biaya penuh menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama, memberikan pengukuran keberlangsungan hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, transfer biaya penuh relatif mudah untuk diimplementasikan karena perusahaan memiliki sistem dalam perusahaan untuk menghitung biaya penuh dari produk, dalam kurung barang atau provisi, atau dalam kurung jasa. Untuk selanjutnya, ada juga yang pertama, harga transfer yang dinegosiasi. Seringkali menyebabkan beberapa masalah lain. Negosiasi pada sejumlah transaksi yang memiliki potensi besar akan memakan biaya mahal jika dikaitkan dengan manajemen waktu, dan ada juga variasi. Bagaimanapun juga 200 transfer pressure memiliki kelemahan. 200 transfer pressure dapat menghancurkan entitas internal yang tepat dari insentif ekonomi. Oleh karena itu, pusat laba pembelian hanya membayar biaya marginal atau biaya penuh. Mereka memiliki sedikit insentif untuk bernegosiasi dengan pemasok luar untuk harga yang lebih menguntungkan. Oleh sebab itu, pusat laba penjualan mudah ditemukan untuk menghasilkan penjualan internal karena kebijakan harga transfer melindungi mereka dari persaingan. Dan ada juga untuk selanjutnya, yang pertama, penggunaan simultan dari beberapa metode harga transfer. Salah satu respon potensial kebutuhan untuk memenuhi berbagai tujuan harga transfer adalah untuk menggunakan metode harga transfer. Bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk menggunakan data metode harga transfer yang berbeda, dan secara simultan keduanya pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi karena manajer membuat keputusan dengan jelas terhadap apa yang akan dievaluasi terhadap biasanya merupakan hal yang tidak terletakkan. Dan ada juga di sini kesimpulan. Bab ini memberikan
Pengenalan mengenai pusat pertanggungjawaban keuangan dan harga transfer. Pusat pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu elemen utama dari sistem pengendalian hasil keuangan. Definisi dari pusat pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang penting karena mereka memberikan sinyal kepada manajer mengenai hal-hal dalam laporan keuangan yang harus diperhatikan. Kami mendiskusikan bagaimana tanggung jawab keuangan biasanya disesuaikan dengan otoritas manajer atau hak terhadap keputusan. Tetapi ada pengecualian, seringkali manajer bertanggung jawab untuk hal-hal dalam laporan keuangan, melebihi otoritas tidak langsung yang mereka miliki karena akuntabilitas memperdayakan mereka untuk memengaruhi tindakan yang tidak menjadi otoritas mereka. Bab ini juga mendiskusikan bagaimana harga produk dan jasa yang transfer dari satu entitas organisasi seringkali menyebabkan masalah dalam pengukuran kinerja keuangan otoritas. Namun dalam situasi yang jarang terjadi ketika ada persaingan sempurna pasar eksternal untuk perdagangan barang dan jasa secara internal, tidak adanya pendekatan harga transfer dapat menentukan manajer pusat laba untuk membuat keputusan optimal dilihat dari perspektif perusahaan dan secara simultan memberikan informasi yang bagus untuk evaluasi insentif untuk memindahkan laba antara lokasi perusahaan dan wilayah. Hukum pajak yang berbeda menyebabkan pertimbangan tambahan harga transfer. Metode harga transfer berbasis harga pasar atau biaya penuh dan variasinya adalah hal yang biasa digunakan, tetapi beberapa perusahaan juga menggunakan harga transfer yang dinegosiasi. Tidak ada metode yang paling dominan dalam seluruh pengaturan karena masing-masing pemilik kekuatan dan kelemahan. Bab berikutnya mendiskusikan sistem perencanaan dan penganggaran. Elemen inti kedua dari sistem pengendalian hasil keuangan. Sistem perencanaan dan penganggaran juga memiliki beberapa tujuan pengendalian. Beberapa di antaranya adalah tujuan harga transfer yang sering kali bertentangan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.